Nah, baik, setelah kita belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kemudian kita lanjutkan pada materi orde reaksi. Orde reaksi itu didefinisikan sebagai banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Orde reaksi itu ada 3. Yang pertama orde 0, grafiknya adalah garis lurus. Kemudian ada orde 1, grafiknya nanti miring ke atas. Dan yang terakhir adalah orde 2, di mana nanti grafiknya agak melengkung. Diingat-ingat bahwa orde reaksi itu merupakan faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksinya. Kita bahas dari grafik orde 0 dulu ya. Suatu reaksi kimia itu dikatakan mempunyai orde 0 jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi preaksi atau reaktan. Artinya, seberapapun peningkatan konsentrasi reaktan itu tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Rumusnya adalah V sama dengan K, kemudian konsentrasi A pangkat 0. V itu adalah laju reaksi, K itu tetapan laju reaksi, kemudian kurung siku A itu artinya adalah konsentrasi zat A, lalu untuk yang pangkat 0 itu artinya adalah ordenya 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa seberapapun reaktannya itu konsentrasinya dinaikkan, entah dinaikkan menjadi 2 kali, apa 3 kali, apa 4 kali, itu ketika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1 atau tetap konstan. Sehingga jika kita lihat grafiknya itu untuk konsentrasi, maka grafiknya itu hanya berupa garis lurus saja. Jadi artinya ya seberapapun dinaikkan konsentrasinya, maka laju reaksinya akan tetap sebegitu terus gitu. Lalu untuk selanjutnya adalah reaksi orde 1. Suatu reaksi kimia itu dikatakan mempunyai orde 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi preaksi atau reaktan. Artinya, jika konsentrasi preaksinya itu dinaikkan 2 kali dari semula, maka laju reaksinya juga akan meningkat yang besarnya sebanyak 2/1 atau 2 kali semula juga. Contoh lain, misalkan ada suatu reaksi, kemudian konsentrasi reaktannya itu dinaikkan menjadi 3 kali semula, maka laju reaksinya nanti juga menjadi lebih cepat 3 kali dari semula. Atau misalkan ada reaksi yang reaktannya itu dinaikkan sebanyak 5 kali dari semula, maka laju reaksinya itu juga akan meningkat sebesar 5 kali lebih cepat dari semula juga. Ini rumusnya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1. V itu adalah laju reaksi, kemudian K itu tetapan laju reaksi, lalu konsentrasi A dipangkatkan dengan 1. 1 itu artinya pangkat orde 1. Jadi kalau kita punya suatu reaksi kimia yang konsentrasi zat A-nya itu misalnya konsentrasinya 2 molar. Kemudian konsentrasi preaksinya itu dinaikkan 2 kali semula. Berarti nanti kan menjadi 2 dikali 2 pangkat 1 sehingga menjadi 4. Maka reaksinya menjadi 4 kali reaksinya menjadi 2 kali semula, tapi untuk konsentrasinya menjadi 4 gitu. Dapat dikatakan bahwa ketika konsentrasinya itu 2 molar, maka berarti kan menurut rumus itu V sama dengan K kali 2 pangkat 1, menjadi V sama dengan
2K. Nah, kalau A-nya itu diganti menjadi dinaikkan 2 kali semula, berarti kan menjadi 4 kali. Maka V sama dengan K kali 4 pangkat 1, atau menjadi V sama dengan 4K. Gitu. Kemudian untuk yang reaksi orde 2, itu suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 apabila besarnya laju reaksi itu merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksinya akan meningkat sebesar 2 pangkat 2 atau 4 kali semula. Apabila konsentrasi reaksi dinaikkan 3 kali semula, maka laju reaksinya akan menjadi 3 kuadrat atau 9 kali semula. Ini kalau kita lihat kesimpulannya dari ketiga orde itu adalah bahwa seperti ini. Untuk yang orde 1, orde 0, ini untuk orde 0 itu V sama dengan K, artinya tetap nanti V-nya. Lalu untuk yang orde 1, V sama dengan K kali reaksi, konsentrasi reaksi dipangkatkan 1. Kalau konsentrasinya diperbesar 2 kali, maka V-nya nanti menjadi 2 kali semula. Kalau konsentrasinya diperbesar 3 kali, maka V-nya menjadi 3 kali semula. Lalu untuk grafik orde 2 itu nanti dikuadratkan. Kalau konsentrasinya diperbesar 2 kali, maka laju reaksinya menjadi 4 kali. Karena 2 dipangkatkan 2 menjadi 4. Kalau konsentrasinya diperbesar 3 kali, maka 3 kuadrat atau menjadi 9 kali laju reaksinya, lebih cepat dari laju reaksi semula. Nah, setelah kita mengetahui mengenai grafik laju reaksi, kita belajar mengenai persamaan laju reaksi. Laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan ya, bukan konsentrasi produk. Kenapa? Karena laju reaksi itu kan berhubungan dengan tumbukan. Nah, yang saling bertumbukan untuk dapat membentuk reaksi baru itu kan reaktan, bukan produk. Pada reaksi A plus B menjadi C plus D, maka A dan B itu adalah sebagai reaktan atau reaksi. Kemudian C dan D itu sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Ini seperti yang sudah ada di grafik tadi, bahwa K itu adalah tetapan laju, kemudian konsentrasi A itu ya banyaknya zat A, dan B itu banyaknya zat B. Kalau yang C sama D itu tidak dipakai karena laju reaksi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan saja. Yang namanya reaktan di reaksi itu ya hanya zat A dan zat B. Ini V adalah laju reaksi, kemudian K adalah tetapan laju reaksi, untuk A adalah konsentrasi zat A, B merupakan konsentrasi zat B, dan Mn itu merupakan orde reaksinya. Orde reaksi ini didapatkan dari mana sebenarnya? Orde reaksi itu didapatkan dari data percobaan atau eksperimen. Jadi nanti kita menghitung berdasarkan data percobaan yang sudah disajikan dalam soal. Perlu diperhatikan bahwa orde reaksi ini tidak ada hubungannya dengan koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu adalah angka yang biasanya ada di depan senyawa. Jadi misalkan biasanya koefisien reaksi ini tuh yang ini loh, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Misalkan ada reaksi 2H2O. Nah, 2-nya ini merupakan koefisien reaksi. Nah, yang dipangkatkan di sini itu bukan A kecil, B kecil, angkanya yang ada di depan senyawanya ini bukan, tapi yang dipangkatkan di sini M dan N itu adalah orde reaksi, di mana datanya itu tidak didasarkan pada angka yang ada di depan senyawa nantinya, tapi didasarkan pada perhitungan dari hasil data percobaan atau eksperimen. Contohnya adalah seperti ini. Jadi nanti akan diketahui suatu tabel yang berisi data eksperimen, kemudian kita disuruh mencari rumus laju reaksinya.
Untuk mencari rumus laju reaksi, berarti kita nanti harus mencari order reaksi ZA dulu, kemudian mencari order reaksi ZB. Untuk mencari order reaksi ZA dapat dicari dari data percobaan 3 dan 4. Ini kan ada 5 data percobaan. Untuk mencari order reaksi ZA, kita cari dari data percobaan nomor 3 dan 4. Kenapa data nomor 3 dan 4? Karena di data nomor 3 dan 4 itu ZB-nya sama konsentrasinya, sehingga nanti bisa dicoret. Menggunakan rumus ini ya, berarti kalau di percobaan 3 dan 4 itu berarti nanti V3 per V4. Rumus V tadi adalah K dikalikan konsentrasi A dikalikan konsentrasi B dipangkatkan orde M dan N, iya kan? Nah, lalu tinggal kita masukkan V3 per V4 nya itu kan laju reaksinya 128 per 32. Kemudian K3 K4 nya itu ditulis K3 K4 saja karena tidak diketahui angkanya. Lalu untuk konsentrasi ZA di percobaan 3 itu adalah 0,4, di percobaan 2 adalah 0,2 pangkat M, nanti M nya yang kita cari. Lalu yang di konsentrasi ZB di percobaan 3 itu adalah 0,6, di percobaan 4 juga 0,6. Kemudian 128 bagi 32 4. Lalu K3 per K4 ditulis utuh nanti. Kemudian untuk 0,4 per 0,2 pangkat M, nanti M-nya yang dicari. 0,6 per 0,6 itu kan 1, jadi nanti bisa dicoret. K-nya itu juga dicoret karena sama-sama K. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa 4 sama dengan 2 pangkat M, maka M-nya berapa? 2 pangkat berapa biar jadi 4? Ya, berarti M-nya adalah 2. Ini sudah ketemu untuk order reaksi ZA. Sekarang kita cari order reaksi ZB. Caranya sama, yaitu cari yang percobaan di mana konsentrasi ZA-nya sama. Kalau di tabel itu berarti yang konsentrasi ZA-nya sama adalah data percobaan nomor 1 dan 2. Tinggal ditulis saja V1 per V2 sama dengan, ini menggunakan rumus yang sama. Kemudian nanti K-nya itu bisa dicoret karena sama. Lalu 0,4 per 0,4 juga bisa dicoret karena hasilnya adalah sama. Sehingga tinggal setengah sama dengan 0,15 per 0,3 pangkat N. Kemudian tinggal dihitung saja setengah pangkat berapa biar jadi setengah, ya berarti N-nya adalah 1. Gitu. Sudah ketemu order reaksi ZA dan ZB, sekarang tinggal menuliskan di rumus laju reaksinya. Sehingga laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi ZA pangkat 2 kali konsentrasi ZB pangkat 1. Pangkat 2 dan pangkat 1-nya ini adalah order reaksi yang dihitung berdasarkan data percobaan yang telah disajikan di soal. Begitu untuk lebih lanjutnya. Nanti kita bisa latihan soal, nanti akan saya berikan dan saya upload di Google Classroom. Begitu ya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa kita diskusikan di Google Classroom atau WA grup kimia gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.